Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada bab 14 yang berjudul pendekatan model bisnis startup. Yang pertama, pendirian usaha dan pembangunan ekonomi. Pada wirausahawan pemula dan kebijakan yang dirancang untuk mendukung UKM atau usaha kecil dan menengah yang lebih mapan. Sektor usaha kecil yang dinamis bergantung pada masuknya bisnis baru yang layak. Demikian pula akan ada insentif yang lebih besar bagi calon wirausahawan untuk memulai bisnis baru ketika mereka dapat melihat bahwa ada ekosistem usaha kecil yang berkembang. Terdapat perdebatan yang cukup besar mengenai sejauh mana perusahaan baru berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti yang akan kita bahas di bawah ini, sebagian besar perdebatan ini dipicu oleh karya David Beers yang menyatakan bahwa perusahaan baru bertanggung jawab atas sebagian besar pertumbuhan lapangan kerja. Kemudian pemerintah dan usaha. Proporsi dari Beers bahwa perusahaan kewirausahaan mengarah pada penciptaan lapangan kerja baru telah terbukti sangat menarik bagi para politisi dan pembuat kebijakan. Perdebatan ini penting karena merupakan hal mendasar bagi pertanyaan tentang apakah pemerintah harus memberikan dukungan keuangan untuk pengusaha dan UKM. Untuk memberikan kejelasan yang lebih besar pada perdebatan tentang sejauh mana perusahaan baru bertanggung jawab atas penciptaan lapangan kerja, dan oleh karena itu sejauh mana pemerintah harus mendukung aktivitas kewirausahaan, kami mengacu pada 3 bukti. Yang pertama, OECD atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi menyatakan ada 6 penentu kewirausahaan yang menjadi dasar inisiatif kebijakan publik. Studi GIM Global Entrepreneurship Monitor juga berfokus pada inisiatif kebijakan di 3 tingkat aktivitas ekonomi yang berbeda. Yang pertama, berbasis faktor atau negara kurang berkembang, kemudian berbasis efisiensi atau negara berkembang pesat, dan berbasis inovasi atau negara paling maju. Kemudian yang terakhir, Bank Dunia konsentrasi pada hubungan antara kewirausahaan dan pembangunan ekonomi dengan memeriksa hambatan dalam berbisnis di 190 negara. Kemudian market analysis. Partai Buruh pada tahun 1997 melanjutkan fokus pada budaya kewirausahaan di Inggris. Terdapat beberapa inisiatif baru. Layanan usaha kecil atau Small Business Service atau SBS yang diperkenalkan pada tahun 1999 dimaksudkan untuk bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan komunitas usaha kecil serta menyediakan layanan yang lebih terpadu bagi usaha kecil tersebut. Namun secara bertahap, SBS digantikan oleh Badan Pengembangan Regional atau Regional Development Agencies atau RDA yang dirancang untuk memimpin investasi regional dan mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan ekonomi lokal. Meneliti sifat inisiatif kebijakan dan dampaknya terhadap kinerja ekonomi. Resep kebijakan yang diadopsi oleh sebagian besar negara diciptakan dari serangkaian komponen umum. Kebijakan sendiri terbagi menjadi beberapa program. Yang pertama, program pembiayaan atau pinjaman dan hibah. Kemudian fasilitas seperti inkubator dan tempat penetasan. Kemudian program konsultasi dan pendampingan. Pelatihan bisnis biasanya terkait dengan penyusunan rencana bisnis. Program pemasaran termasuk dukungan untuk ekspor, kemudian program pengembangan manajemen, program dukungan untuk perusahaan rintisan, peningkatan kesadaran atau iklan,
program untuk sektor-sektor tertentu, misalnya sektor digital. Dan yang terakhir, pemerintah ingin terlihat sedang melakukan sesuatu. Nah, selain itu di sini ada juga studi game, yakni pada saat publikasi laporan terbarunya pada tahun 2020 hingga 2021, Asosiasi Riset GEM, yakni Global Entrepreneurship Monitor, telah berdiri selama 22 tahun. Tim GEM bertanggung jawab untuk membandingkan aktivitas kewirausahaan di 120 negara. Dan banyak laporan telah diterbitkan selama periode tersebut. Meskipun data berbasis survei didasarkan pada sampel yang terbatas, GEM menyediakan cara yang sangat berguna untuk membandingkan aktivitas kewirausahaan di berbagai negara. Survei ini meneliti aktivitas kewirausahaan pada dua tingkatan yang digabungkan untuk memberikan indeks keseluruhan atau TEA. Nah, selanjutnya di sini akan ada slide di mana nanti ada tabel ya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengusaha pemula, yakni individu yang secara aktif mengalokasikan sumber daya untuk memulai bisnis mereka sendiri, pembayaran upah selama lebih dari 3 bulan, termasuk pemilik, dianggap sebagai awal berdirinya perusahaan, serta kepemilikan usaha baru. Nah, mereka yang telah mendirikan usaha yang telah membayar gaji selama lebih dari 3 bulan, tetapi kurang dari 42 bulan. Selanjutnya ada total aktivitas kewirausahaan. TEA adalah total wirausahawan pemula dan pemilik usaha baru di suatu negara. Oke, selanjutnya proses kewirausahaan di mana calon wirausahawan dengan keterampilan yang sesuai mengambil langkah menuju kewirausahaan tahap awal ketika bisnis mulai beroperasi. Wirausahawan diklasifikasikan sebagai pemilik bisnis baru selama 3,5 tahun. Banyak bisnis akan gagal selama tahap ini, dan beberapa wirausahawan dengan memanfaatkan pengalaman yang diperoleh dari kegagalan akan memulai bisnis baru. Perusahaan-perusahaan yang terus beroperasi setelah 3,5 tahun dikenal sebagai bisnis yang mapan. Nah, wirausahawan tahap awal baru diklasifikasikan menurut usia, jenis kelamin, dan motivasi mereka untuk memulai bisnis berdasarkan kebutuhan atau peluang. Sampai baru-baru ini, pendekatan GEM untuk klasifikasi negara didasarkan pada gagasan Porter pada tahun 1998 tentang 3 fase berbeda dan dari pembangunan ekonomi berbasis faktor peningkatan efisiensi, kewirausahaan, dan inovasi. Nah, selanjutnya di slide ini ada tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini negara-negara yang digerakkan oleh faktor atau negara-negara yang kurang berkembang termasuk India, Iran, Kamerun, Senegal, Kazakhstan, dan Federasi Rusia. Ekonomi yang digerakkan oleh efisiensi termasuk negara-negara berkembang seperti Argentina, Brazil, Cina, Polandia, Afrika Selatan, dan Arab Saudi. Ekonomi yang digerakkan oleh inovasi termasuk negara-negara paling maju seperti Australia, Prancis, Jerman, Italia, Irlandia, Portugal, AS, dan Inggris. Menurut studi GEM, pada apapun tahap perkembangan ekonominya, para pengusaha dipengaruhi oleh sikap, aktivitas, dan aspirasi yang berlaku, yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dan kewirausahaan. Yang pertama, keuangan kewirausahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk bank, investor perorangan, dan pemodal ventura. Lalu yang kedua, kebijakan pemerintah memberikan dukungan bagi wirausahawan pemula dan bisnis yang sedang berkembang seperti informasi dan lain-lain. Yang ketiga, program dan pendidikan kewirausahaan mendorong aktivitas kewirausahaan melalui pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Lalu transfer penelitian dan pengembangan mekanisme yang tepat untuk mentransfer pengetahuan dari universitas ke sektor swasta. Yang kelima, infrastruktur hukum sistem, hak kekayaan intelektual yang efektif termasuk paten, hak cipta, dan merek dagang. Lalu keterbukaan pasar, beroperasinya pasar secara efektif memastikan bahwa perusahaan yang efisien dapat bertahan dan perusahaan yang tidak efisien akan gagal. Lalu infrastruktur fisik, ekonomi yang maju membutuhkan infrastruktur berkualitas tinggi termasuk jalan raya, kereta api, bandara, dan teknologi komunikasi.
lalu norma budaya dan sosial. Hal ini harus mendukung inovasi dan kewirausahaan. Selanjutnya, kontribusi ekonomi dari bisnis baru. Mereka meneliti hubungan antara kewirausahaan yang baru muncul dan tingkat pembangunan ekonomi. Mereka sangat ingin mengetahui apakah ada bukti empiris untuk hubungan berbentuk U antara kewirausahaan dan pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, hipotesis mereka adalah bahwa ketika ekonomi suatu negara mulai tumbuh, beralih dari bisnis faktor ke berbasis efisiensi, tingkat pendirian bisnis baru akan menurun. Salah satu alasan utama penurunan tingkat kewirausahaan mandiri atau kewirausahaan selama peralihan ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi adalah perpindahan lapangan kerja dari pertanian ke manufaktur skala besar atau berbasis efisiensi. Mereka yang terlihat dalam wirausaha mandiri pertanian dengan upah rendah menemukan lebih banyak peluang untuk pekerjaan bergaji. Wirausahawan marginal menjadi karyawan sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Pada dasarnya, negara-negara berbasis faktor berpendapatan rendah didominasi oleh kewirausahaan berbisnis kebutuhan atau tidak produktif. Sementara negara-negara berbasis inovasi atau yang berpendapatan tinggi memiliki tingkat kewirausahaan berbasis peluang atau produktif yang jauh lebih besar. Lalu, apakah bisnis baru menciptakan lapangan kerja baru juga? Akhirnya kita kembali ke pertanyaan krusial mengenai sejauh mana perusahaan baru bertanggung jawab atas penciptaan lapangan kerja baru. Masih ada konsensus terbatas tentang hubungan antara aktivitas kewirausahaan yang menciptakan lapangan kerja. Meskipun seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya, tampaknya ada hubungan yang kuat antara perusahaan baru dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang berusia kurang dari 1 tahun menyediakan 3,5 juta lapangan kerja, sepertiga dari total keuntungan bersih. Seperti di bagian besar negara lain, usaha perseorangan dan wira swasta tidak bertanggung jawab atas penciptaan lapangan kerja skala besar. Sejumlah kecil perusahaan baru menciptakan sebagian besar lapangan kerja baru. Selanjutnya, conclusion atau kesimpulan. Kebijakan kewirausahaan perlu disesuaikan dengan tahap pembangunan ekonomi masing-masing negara. Ekonomi berpendapatan rendah harus memprioritaskan pembentukan kelembagaan dasar, seperti kepastian hukum dan rendahnya biaya awal usaha. Negara berpendapatan menengah dituntut lebih intervensif, terutama dalam penguatan kemampuan teknologi domestik dan dukungan keuangan untuk memperluas bisnis kewirausahaan. Sementara itu, ekonomi berpendapatan tinggi perlu berfokus pada inovasi, pengembangan teknologi, dan peningkatan daya saing melalui masuknya perusahaan kewirausahaan baru. Namun, hubungan antara dukungan pemerintah kewirausahaan yang baru muncul dan pembangunan ekonomi tidak bersifat linier maupun universal. Literatur dan data empiris menunjukkan hasil yang beragam dan seringkali saling bertentangan, sebagaimana terlihat dari perbedaan temuan OECD, GIM, dan Bank Dunia. Hal ini menegaskan bahwa belum terdapat satu model kebijakan kewirausahaan yang dapat diterapkan secara umum di semua konteks ekonomi. Oleh karena itu, perumusan kebijakan kewirausahaan harus bersifat kontekstual, adaptif, dan berbasis kondisi spesifik masing-masing negara serta tahap pembangunannya. Itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami tentang pendekatan model bisnis startup. Jika ada kurang atau salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.